You're my everything, my everything, my everything. Materi pembahasan tentang Kerajaan Kesultanan Bima. Pada saat itu, wilayah Bima telah terbagi dalam kekuasaan pimpinan wilayah yang disebut Chuh. Masan Chui merupakan ambang sejarah proto-sejarah. Pada masa itu, masyarakat mulai hidup berkelompok, menetap, mengenal pertanian, dan peternakan. Masyarakat juga hidup teratur di bawah Chuhi. Pada perkembangan selanjutnya, putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala datang ke tanah Bima. Indra Zamrud menjadi Raja Bima pertama. Sejak saat itu, Bima memasuki zaman kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya, Kerajaan Bima menjadi kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam percaturan sejarah dan budaya Nusantara. Secara turun-temurun, Kerajaan Bima telah diperintahkan sebanyak 16 raja. Hingga akhir abad ke-16, pendiri Kerajaan Bima adalah seorang musafir dan bangsawan Jawa bergelar Sang Bima, yang akhirnya menurunkan raja-raja Bima. Kerajaan Bima kemudian berubah menjadi kesultanan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun-tahun 1620. Penguasa pertama yang masuk Islam adalah Rumatama Batawadiu atau Abdul Kahir, Raja Bima ke-27 yang berkuasa antara tahun 1620 sampai tahun 1640. Sebelum berbentuk kerajaan, wilayah Bima terbagi dalam beberapa kekuasaan yang pimpinan wilayahnya disebut Chuhi. Para Chuhi yang awalnya membentuk federasi, kemudian sepakat mengangkat Sang Bima yang mengajarkan agama Hindu sebagai pemimpin. Setelah membentuk kerajaan, Sang Bima justru pergi ke Kerajaan Medang di Jawa Timur. Dalam perkembangannya, Sang Bima mengirim putranya, Indra Zamrud dan Indra Kumala ke Kerajaan Bima. Indra Zamrud inilah yang dinobatkan sebagai Raja Bima yang pertama. Pada awalnya kerajaan Bima bercorak Hindu yang didirikan pada abad ke-11. Pada saat itu, Kerajaan Bima disebut juga sebagai Kerajaan Wojo. Kerajaan ini dibentuk oleh Sang Bima. Sesaat setelah dibentuknya kerajaan, Sang Bima pergi ke Kerajaan Medang sehingga ia meminta anaknya yang bernama Indra Zamrud untuk memimpin Kerajaan Bima dan Indra Kumala menjadi pemimpin di Dompu. Kerajaan Bima merupakan salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam sejarah Islam di kawasan Nusa Tenggara. Jauh sebelum proses pengislaman, Bima sudah menjadi daerah dengan perkembangan perdagangan yang cukup pesat. Kerajaan Bima adalah kerajaan yang pernah mengalami masa Hindu yang akhirnya berubah menjadi bercorak Islam. Menurut catatan Busa Ngaji Naskah kuno milik Kerajaan Bima, cikal bakal daerah Bima dirintis oleh pendatang dari Jawa, seorang musafir dan bangsawan Jawa yang bergelar Sang Bima. Ia sekaligus pendiri Kerajaan Bima. Kemudian, ia menikah dengan Putri Tasi Sarinaga. Dari hasil pernikahan tersebut, lahir dua orang putra bernama Indra Zamrud dan Indra Komala. Kedua anak tersebutlah yang menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Bima. Pada saat itu, wilayah Bima telah terbagi dalam kekuasaan pimpinan wilayah yang disebut Chuhi. Masan Chui merupakan ambang sejarah proto-sejarah. Pada masa itu, masyarakat mulai hidup berkelompok, menetap, mengenal pertanian dan peternakan. Masyarakat juga hidup teratur di bawah Chuhi. Ada 5 Chuhi yang tergabung dalam Federasi Chuhi, yaitu Chuhi Dara yang menguasai wilayah Bima bagian tengah atau pusat pemerintahan. Chuhi Parewa menguasai wilayah Bima bagian selatan. Chuhi Padelo menguasai wilayah Bima bagian barat. Dan Chuhi Banggapupa menguasai wilayah Bima bagian timur. Dan Chuhi Dorouni menguasai wilayah utara.
Federasi Juhi mengangkat Bima sebagai pemimpin. Secara resmi, Sang Bima menerima pengangkatan tersebut, tetapi pada pelaksanaannya ia menyerahkan kembali kekuasaannya pada Juhi Dara untuk memerintah atas namanya. I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could help me. Now I'm crying in my room, so skeptical. Sekian, terima kasih.